Selamat sore Bapak Ibu. Halo, selamat sore. Bapak Ibu, suara saya apakah terdengar? Terdengar, Kak. Baik, terima kasih. Berhubung kelas Prof ini, kelas Prof Har belum join, jadi di sini saya mau mengingatkan ya Bapak Ibu untuk nanti jika sudah diinstruksikan untuk absen, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengaktifkan video karena untuk kelas Prof Har absensinya akan berdasarkan dari tangkapan layar video Bapak Ibu sekalian ya. Dan mohon untuk penamaan ya, Ibu Sherry sepertinya belum pindah ke NIM kemudian nama lengkap. Jadi silakan diperhatikan ya Bapak Ibu untuk namanya dan juga nanti kameranya. Terima kasih. 2191. Halo, Om Wilson ya. Ya, halo, selamat sore Prof. Selamat sore. Wilson, selamat sore Wilson. Selamat sore juga, Pak. Waduh, rajin ya. Ini pas 17.20 nih. Ya, sambil nunggu teman-teman. Pak, itu lagi ada Bapak saya lagi karaoke. Sorry banget ya. Kenapa? Ini nggak kedengeran soalnya. Oh, lah gimana? Bapak saya lagi korek karaoke maksudnya. Tapi suara kamu dengar kok di sini. Itu cuman suara musik, speakernya tuh besar banget soalnya. Ya, ya. Ya, kamu pakai headphone dong. Oke, teman-teman, karena ini nanti kita mengejar buka puasa, jadi saya mau mulai on time aja.
Silahkan di apa, Wilson, di on cam kan semua supaya di capture. Baik, Bapak Ibu, untuk sensi pertama ya, kita akan capture. Bapak Ibu silakan untuk mengaktifkan kamera. Sudah mulai bermunculan. Yang belum, Bapak Ibu silakan diaktifkan kameranya. Berarti sudah ada yang tidak mengaktifkan ya. Berarti kita sudah bisa mulai capture untuk absensi pertama. Saya tangkap dalam satu Bapak Alfi, mungkin wajahnya bisa diperlihatkan ya. Alfi itu kenapa itu? Nggak kelihatan mukanya. Oke, silakan. Tampil muka ya. Kartika tampil mukanya hilang. Mukanya terpotong. Kartika Aprianti. Ya, Kartika. Silakan. Wilson. Baik, Prof. Untuk tangkapan lainnya, saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Baik, sudah, Prof. Oke. Wilson, terima kasih. Teman-teman, terima kasih banyak ya. Sore hari ini kita ketemu dalam bentuk Vicon kelas tutorial. Saya ingin memberikan beberapa poin-poin penting ya. Dan saya berharap nanti di 18.10, 18.15 lah kita akan off ya. Materi-materi ini di manajemen strategik ya. Ya, Wilson ini kan kuliah jurusan ya, mata kuliah strategic management ya. Benar, Prof. Seperti yang sudah disampaikan di awal-awal, maka di separuh pertama, setengah pertama dari periode kita ini lebih banyak berbicara tentang bagaimana merancang strategi, gitu ya. Tentu harus tahu strategi itu kan disusun karena ada maksud dan tujuannya, ya. Gitu. Karena strategi pada dasarnya kan untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi karena kita ini perusahaan bisnis, ya, yang kita omong strategi bisnis ya, organisasi bisnis. Sekali lagi organisasi kita ini apakah bentuknya perusahaan atau grup perusahaan yang di dalamnya kita punya bisnis, ya. Apakah bisnisnya satu atau lebih dari satu bisnis, gitu kan? Itu pasti tidak bisa dilepaskan dari interaksi dengan lingkungannya. Ya. Nah, karena bisnis kan tidak berdiri sendiri. Tidak ada perusahaan yang sejak dari bahan baku sampai barang jadi semua dikerjakan sendiri, kan tidak ada. Gitu. Ya, pasti ada pihak-pihak lain ya sebagai lingkungannya itu yang berinteraksi dengan perusahaan. Tapi sebagai sebuah usaha bisnis, tentu setiap perusahaan ingin tidak hanya mendapatkan yang bersifat finansial ya, keuntungan, apa,
pendapatan, keuntungan, dan juga apa namanya kinerja keuangan saja, tapi bagaimana juga perusahaan itu dapat berinteraksi melayani customer-nya, stakeholder-nya itu dengan baik. Nah, apalagi sekarang di zaman yang sudah saat ini, ukuran kinerja perusahaan itu kan tidak hanya finansial, tapi bagaimana sosial impact mereka ya. Jadi apa implikasi atau apa yang dibuat oleh perusahaan untuk sosialnya, dan satu lagi terhadap lingkungannya. Nah, dalam interaksi itu dengan lingkungannya, maka perusahaan harus tahu kondisi dia sendiri dan kondisi dia dengan lingkungannya. Jadi bahasa sederhananya, misalnya kalau Delvia mimpin punya perusahaan. Nah, kalau saya tanya nih Delvia, kalau mau punya perusahaan, kamu mau punya perusahaan apa kira-kira? Yang paling sering dan Pinginnya apa? paling dibutuhin sama Mas di sini sih makanan sih Pak, paling gampang. Makanan, Karena semua orang oke. pasti butuh makan. Betul. Ya, tapi perusahaan makanannya apa ini? Apa makanan kering atau restoran yang harus melayani langsung, atau memproduksi makanan kering semacam snack atau apa yang sebagai kepinginnya apa yang Anda bayangkan? Kalau yang kekinian sekarang sih kayak sambal-sambalan Pak, yang ditoplesin Wah, gitu. ya. Bumbu-bumbu sambal gitu ya. Ya. Sambalnya dari setan 1 sampai setan 10 ya, saya sering dengar. Ya, Anda membuat sambal kemasan ya. Oke. Anda semua membayangkan ya, kalau Delvia punya perusahaan, produknya sambal kemasan. Kemasannya yang terserah mau dibuat menarik atau tidak. Nah, sambal kemasannya itu untuk bisa diproduksi sampai ke customer, itu kan kegiatan bisnis. Ya. Dalam rangka untuk sambalnya itu bisa diproduksi, terus memberikan keuntungan, maka Delvia melakukan kegiatan bisnis. Maka strateginya itu strategi bisnis untuk urusan sambal itu. Cukup paham ya? Itu membedakan strategi bisnis. Jadi bisnis, strategi level bisnis itu bagi Delvia adalah strategi bagaimana bisnis sambal itu bisa berjalan. Bukan cuma berjalan saja, menguntungkan, sustain. Tapi kalau di dalam perjalanan, Delvia bilang memikirkan, sudah berkembang nih, gitu. Delvia pinginnya bisnis yang lain, tapi dengan cara membeli perusahaan, mengakuisisi perusahaan, atau mungkin untuk bisa membuat sambelnya lebih maju lagi ke negara lain, maka melakukan joint venture, kerjasama juga bisa dengan perusahaan di luar. Nah, yang sifatnya membangun bisnis baru, akuisisi, joint venture, itu strateginya level corporate. Bisa membedakan ya. Jadi strategi level corporate itu adalah strategi untuk dilakukan di level organisasinya. Tapi kalau
strategi level bisnis itu strategi untuk dilakukan untuk supaya bisnisnya berjalan. Jadi bisa aja sebuah sebuah perusahaan punya banyak bisnis, maka dia punya strategi bisnis untuk masing-masing itu. Jadi Delvia punya bisnis sambal, punya bisnis mie instan, kayak gitu ya, atau punya bisnis yang lain, itu strategi bisnis. Tapi ketika Delvia mengatakan, oh, saya akan melakukan supaya perusahaan ini besar, saya akuisisi aja deh, beli perusahaan untuk mengurusi distribusi barang-barang saya. Yang tadinya lewat distributor, saya beli perusahaan, diakuisisi. Atau saya akuisisi perusahaan yang mensuplai bahan baku sambal. Ada perusahaan yang tadinya mensuplai sebagai supplier, Anda akuisisi. Atau Delvia bersama siapa ini ya, Jenny ini kerjasama membuat perusahaan baru, joint venture. Gitu. Ya. Atau bersama Muhammad Fakhrir itu merger dua perusahaannya barengan. Nah, itu semua level corporate. Ya. Saya mau menekankan itu. Nah, kembali ke lingkungannya ya. Ketika sebuah perusahaan untuk menjalankan bisnisnya kan berinteraksi dengan lingkungannya. Delvia tadi harus berinteraksi dengan supplier, dengan buyernya, customernya, barangkali ada distributornya, begitu ya. Itu berinteraksi dengan eksternalnya. Gitu. Nah, tapi Delvia juga perlu tahu kondisi bisnisnya sendiri, perusahaannya, untuk menghasilkan sambal tadi. Nah, itu perlu dianalisa, perlu dievaluasi. Maka di awal-awal perkuliahan itu, di sesi-sesi itu selalu dilakukan namanya analisis lingkungan, environmental analysis. Lingkungan. Kalau internal analisis, berarti Delvia itu melihat kondisi internal perusahaannya. Dalam hal menghasilkan bisnis sambal itu, Bang, apa aja ini? SDM-nya, kompetensi SDM-nya, mesinnya, kondisi mesinnya, keuangannya, sistem produksinya, itu semua diperiksa. Dan tidak cuma diukur aja, tapi juga bisa di-compare dengan standarnya. Misalnya, tahu kalau perusahaan sambal itu asosiasinya akan ada, dia ada standarnya ini. Nah, lebih bagus nggak terhadap yang lain standar itu. Kondisi-kondisi itu yang bisa menentukan, oh, Delvia itu punya strength di mana, punya weakness di mana. Itu internally. Ya, cukup paham ya. Sederhana tapi susah kalau tidak bisa ngukur gitu. Dalam hal bisnis sambal, mana yang lebih penting? SDM-nya, mesinnya, kemampuan mendapatkan bahan bakunya. Nah, itu harus diputuskan. Itu dalam analisis. Nah, kalau terhadap eksternal, kondisi eksternal, jadi bukan internal, maka perusahaan sambal ini Delvia harus menganalisa tentang bagaimana kompetisi sesama perusahaan sambal gitu. Bisnis sambal. Kondisinya gimana? Persaingannya apakah
persaingan tinggi, rendah, sedang. Bagaimana menghadapi pembeli, menghadapi supplier, bagaimana? Nah, itu namanya analisis level industri. Ya, pakai Porter analisis. Kalau Anda baca itu, sebagai perusahaan kita harus tahu, saya perusahaan sambal, Delvia perusahaan sambal. Ini masa depan perusahaan sambal itu industrinya ini bagaimana ya? Persaingannya bagaimana? Terus supplier ini apa kekuatan tawar menawar dengan supplier itu bagaimana ya? Apa supplier jauh lebih kuat daripada perusahaan kita? Jadi yang mensuplai cabai, garam dan sebagainya itu posisinya lebih kuat daripada perusahaan Anda, perusahaan Delvia. Tawar menawar ya. Kalau posisinya tawar menawar lebih kuat supplier, maka hati-hati, supplier yang akan menentukan harga gitu. Kalau Anda tidak nurut, dia nggak kasih supply. Jadi supply-nya Anda bisa terganggu. It means supply terganggu, produksi terganggu. Gitu. Nah, begitu juga kalau terhadap pembeli, tawar menawar dengan pembeli, bayarnya. Siapa pembelinya ini? Kalau tawar menawar pembelinya lebih kuat pembelinya, maka kita nggak bisa mudah menentukan pricing, menentukan karena pembelinya lebih kuat. Tapi kalau strategi kan pinginnya perusahaan kita yang mengatur customer-nya. Anda bisa lihat sekarang perusahaan-perusahaan mobil Jepang, mobil dari Jepang ya, orang Jepang sekarang lagi pusing perusahaannya karena pembeli Indonesia ini terutama udah punya banyak pilihan sekarang. Daya tawarnya lebih tinggi karena banyak pilihan mobil sekarang, bukan hanya mobil dari Jepang. Nah, itu kalau dilihat. Itu strategi level industri Anda bisa pelajari. Analisis, bukan strategi, analisis level industri gitu. Lalu ada analisis lagi yang level di luar industri adalah level makro, lingkungan makro. Bagaimana kondisi sosialnya. Sebagai perusahaan ngasihin sambal, sambalnya ini untuk daerah tertentu atau seluruh Indonesia, gimana kondisi sosialnya. Daya belinya bagaimana. Itu berpengaruh. Ya. Kondisi sosial politik Indonesia bagaimana. Walaupun ini sambal, pasti berpengaruh. Misalnya. Apalagi nanti kalau sambalnya ini mau diekspor gitu. Berarti kan analisisnya termasuk kondisi negara tempat ekspor itu ditujukan. Nah, itulah semua dari tahap analisis. Lepas dari itu semua nanti hasilnya masuk ke pemilihan strategi. Jadi saya sudah katakan strategi itu sebetulnya 3 level. Level corporate, level bisnisnya, level fungsi. Gitu. Jadi saya beri contoh level corporate, ya itu tindakan korporasi ya, apakah merger, joint venture, jual lisensi, franchising itu level itu. Ya. Tapi ada juga level bisnis ya. Dan satu lagi level fungsional itu fungsi-fungsi bisnis, strategi marketing dan sebagainya. Nah, kalau ngambil bisnis sambal tadi milik Delvia itu, maka strategi level bisnisnya perlu ditentukan, perlu dipilih. Apakah banyak kan strategi generiknya, generik strateginya itu dalam level bisnis sederhana aja. Apakah sambelnya mau adu murah, ya, jadi low cost, adu murah, atau adu beda itu diferensiasinya
sama-sama sambal tapi kita sambelnya yang seperti ini. Atau difokuskan untuk segmen tertentu, jadi sambelnya untuk segmen tertentu, dan sebagainya. Jadi sebetulnya gender strateginya cuma itu. Ya. Lalu berkembang ke pilihan-pilihan yang lain. Ini kalau Anda lihat di apa namanya share ini, ya, ini season 2, ya, saya sudah pernah bahas ini ya, kenapa butuh strategi. Tapi yang kita omongin strategi bisnis ya, walaupun kadang-kadang bisa di-compare sama strategi yang lain, strategi militer dan sebagainya ya. Tapi kemudian bicara tentang visi misi dan kondisi internal ya. Lihat yang tadi harus tahu nih kondisi internalnya ya. Bagaimana tentang organisasi, tentang SDM-nya, resource, capability, strength, weakness-nya, ini semua itu dibahas. Baru kondisi eksternal. Nah, ini ya. 5 force ini tadi yang di level industri, ya, bisa pakai kompetitif, bisa pakai pastel, silahkan ya. Ini tools, ini hanya tools ya, Anda bisa pakai. Tapi setelah internal eksternal maka baru formulasi. Tapi di level bisnis strategi. Ya, ini ya. Nanti Anda bisa bahas. Yang penting Anda tahu pahamannya. Jadi tentu beda ya. Satu perusahaan misalnya punya lebih dari satu bisnis. Bisnis sambal, satunya bisnis sepatu. Nah, tentu berbeda ya. Beda. Secara strateginya berbeda. Walaupun tetap tujuannya sama, mau dapat profit, sustain, tapi strateginya bisa berbeda. Karena secara produk, marketnya beda, customer-nya beda, stakeholder-nya berbeda. Nah, minggu ini sudah bicara soal level corporate. Tadi ya, soal merger, akuisisi, ya, diversifikasi itu satu perusahaan tadinya perusahaan ngasilin sambal, kemudian diversifikasi usaha, ngasilkan yang lain, bisnis yang lain lagi. Bisa berhubungan dengan sambelnya nanti, atau sama sekali sambal sama satu lagi buka bisnis sepatu, kan beda. Tapi itu diversifikasi usaha. Nah, juga dibahas kenapa melakukannya ya. Ya. Nah, kemudian nanti minggu depan bicara masih 2 minggu lagi masih bicara soal review, tapi di season 10 sudah bicara tentang internasional, strategi kerjasama dan sebagainya. Nah, tapi jadi supaya Anda tahu ini hanya pengelompokan saja gitu. Nah, kuncinya tetap Anda harus tahu kondisi saat ini, kondisi kompetisi gimana, Anda bisa memprediksi gimana, maka itu pilihan strategi. Ya, teman-teman. Saya tidak mau menjelaskan detail, ini karena ini sudah ada materinya, silahkan. Tapi di dalam forum diskusi, saya selalu menanyakan, coba kasih contohnya gimana. Seperti minggu ini ya, Selasa ini saya kasihkan. Ya, Selasa kemarin. Ya. Ya, jadi saya selalu mengatakan strategi itu kalau kita belajar manajemen strategi kita tahu step by step-nya, terus tahu kelompok pilihan strateginya. Tapi tetap
tidak ada satu pilihan tunggal kadang-kadang. Saya strategi ini aja. Kadang-kadang kombinasi gitu. Ya. Itu tercermin dari hasil analisis Anda. Ya, ya. Kalau nanti sudah menetapkan strategi, misalnya strategi adu murah, low cost, ya. Ya, berarti sistem produksinya harus bagaimana, marketingnya harus bagaimana, SDM harus bagaimana, supaya benar-benar mendukung produk itu bisa dijual dengan murah, tapi tetap untung gitu. Bukan dijual murah, tapi perusahaannya rugi, bukan gitu. Ya, nah itu teman-teman, saya menggarisbawahi sampai sini supaya Anda dalam belajar tuh tahu posisinya. Nah, sekarang saya buka kesempatan, Anda boleh bertanya, berdiskusi. Anda bisa menceritakan juga perusahaan Anda perusahaan apa, menurut Anda strateginya apa. Ayo, saya buka kesempatan. Nanti kasih tahu ya. Silakan. Prof, aku boleh tanya nggak? Yuk, silakan. Oke. Ya, siapa? Sherry. Sherry. Oke, Ya. good. Silakan. Oke. Aku mau nanya. Jadi kan tadi Prof ngomong tentang strategi yang bahas dari 3 pilar kayak korporat, terus bisnis dan fungsi. Nah, sekarang aku mau nanya nih menurut pandangan Prof tentang perusahaan e-commerce. Kan tadi di minggu ini kan kita membahas tentang akuisisi ya. Nah, contoh yang aku mau ambil itu adalah perusahaan ByteDance. Awalnya itu kan perusahaan tersebut adalah perusahaan kayak media sosial, tapi kan saat ini dia mengambil akuisisi 70% perusahaan e-commerce di Indonesia, yaitu Tokopedia kan. Menurut Prof itu, dampak yang telah diambil dari perusahaan ByteDance ini akan mematikan strategi perdagangan bisnis di Indonesia nggak ya? Terima kasih. Oke, pertanyaan menarik ya. Sebelum saya jawab, saya malah minta pendapat nih. Selfie ngikuti tahu pertanyaan Sherry. Menurut Selfie gimana? Selfie Oktaviani. Ngerti tahu pertanyaannya? Masih belum ngerti banget sih, Pak. Nah, tapi tadi mendengarkan enggak? Iya, tentang akuisisi. Jadi Tokopedia diakuisisi, sahamnya sih sebenarnya dibeli 70% ya dia. Jadi majority diambil kan. Ya, Sherry tanya itu bisa mengganggu bisnis perdagangan di Indonesia atau enggak? Gitu ya Sherry ya. Apa jawab Selfie? Boleh mute, unmute. Silahkan. Bisa Pendapat mengganggu. aja, santai aja. Ini bukan masalah benar salah kok. Pendapat you. Bisa mengganggu sih kayaknya ya, Pak. Seperti apa reasonnya? Hmm, Yang ya. mengganggu atau yang terganggu siapa gitu? Ini kan Tokopedia. Sekarang kan banyak tenant di situ ya, Sherry ya. Semua ada di situ, kembang. Ya. Terus sekarang diambil saham. Apa mengganggu perusahaan e-commerce yang lainnya gitu, Pak? Mengganggunya bagaimana? Karena sebagian sahamnya dibeli sama yang lain gitu. Ya, sahamnya dibeli, Tokopedia sahamnya dibeli, tapi kan bisnisnya tetap ada kan, pemiliknya Ya. ganti gitu. Nah, menurut Anda itu siapa yang terganggu atau apa yang berubah gitu? Bisnis e-commerce yang lain gitu. Nah, terganggunya gimana? Karena pembelian saham yang 70% itu mungkin yang lain jadi menurun. Yang lain jadi menurun, maksudnya yang lain itu siapa? E-commerce yang lain gitu, bukan Tokopedia. Kenapa menurun? Kan Tokopedia-nya tadinya miliknya si William tuh, misalnya 100.
terus sekarang kepemilikannya ya, sahamnya dibeli. Nah, kok 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 e-commerce yang lain terganggu karena apa? Hmm, gimana ya Pak? Ya, ayo, Anda ini mahasiswa ya, berpikir, kan, Ya. ayo, saya mau ajak kamu jangan suka jadi orang penghafal aja ya. Paham ya? Ini Muhammad siapa ini? Muhammad, sorry, Muhammad siapa? Maaf, nih. Pak, Matahari, Pak. Ya, ya, ya. Anda ngikuti ya, ngikuti ya. Ya, ya. Tokopedia sekarang kan praktis marketplace yang paling gede ya, ya selain saingannya Shopee dari Singapura gitu. Tapi pemiliknya sekarang sahamnya dikuasai oleh perusahaan lain. Tadi Sherry itu khawatir gitu, atau nanya bisnis di Indonesia perdagangan terganggu nggak? Kalau menurut Anda? Eh, enggak kali kata enggak mungkin. Gimana? Mungkin enggak kali kata enggak. Enggak tahu sih gimana gimana kalau terganggu enggak tahu. Rasa gimana? Enggak. Hmm. Apa dampaknya perusahaan Tokopedia itu sahamnya dikuasai? Pemiliknya ganti ya gitulah. Ya Sherry ya, pemiliknya ganti. Apa dampaknya? Enggak tahu, saya kayak enggak ngaruh ke yang lain kali. Kenapa? Mungkin enggak ngaruh ke yang lain. Ya nggak Enggak. ngaruh yang lain. Kayak enggak tahu deh. Ya. Liming. Siapa nih namanya? Liming. Lagi. Ming, Iya, Pak. menurut kamu gimana Ming? Tokopedia yang punya ganti Ming. Yang tadi pertanyaannya diakuisisi sama mana? Sherry sama mana Sherry? Diakuisisi sama ByteDance. Perusahaan luar ya. Berarti termasuk masih Goto ya, masih grup Goto. Goto yang diakuisisi. Ya. Oke, terus apa pendapatmu Lim? Menurut saya mungkin Tokopedia bisa lebih untung karena mendapat suntikan dana. Hmm. Kalau ada yang mengakuisisi, otomatis sahamnya Tokopedia bisa mendapat suntikan dana lebih untuk perusahaan itu growing. Hmm. Jadi, kalau menurut Sherry, pertanyaannya, Anda khawatir apa Sherry? Kalau menurut saya, karena kan saya ngelihat kalau misalnya perusahaan si ByteDance ini kan mulai ngakuisisi Tokopedia dan saat ini tadinya saya melihat kalau misalnya untuk pembayaran mereka tuh menggunakan kayak pay later, Kredivo, terus Aku Laku seperti itu kan Pak. Dan untuk saat ini pembayaran tersebut sudah tidak ada dan mereka eh, membangun sendiri eh, membangun sendiri TikTok payment-nya sendiri gitu. Nah, saya concern kalau misalnya perusahaan ByteDance ini suatu saat lama-kelamaan akan memakan perekonomian Indonesia sih. Oh, ya, ya. Jadi sebagai pemilik baru kan, majority dia boleh tentukan kan ya, boleh tentukan gitu. Ya, secara umum dalam bisnis atau aksi korporasi itu membeli Tokopedia itu kan aksi korporasi besar ya, pasti dia punya apa rencana besar, hitungan-hitungannya, termasuk tadi menginjeksi dana ya, kata Liming kasih modal lagi, tapi pasti ada semangatnya untuk membesarkan gitu. Kan nggak mungkin dibeli untuk dihancurin kan ya. Ya. Tapi ketika
kalau itu bisa dijalankan dengan baik, ini dalam arti positif melihat akuisisinya ya, maka bagi Tokopedia-nya, bisnis Tokopedia-nya itu akan berkembang kan. Ya. Bahwa akibat perkembangan itu pasti ada yang menyesuaikan gitu ya. Sistem payment-nya yang tadinya kerjasama dengan siapa, mungkin dikerjakan sendiri dan sebagainya. Ya gitu. Tapi yang kita soroti adalah sama kan ketika Tokopedia sama Gojek tuh membentuk GoTo, itu kan aksi korporasi yang luar biasa supaya kuat. Ternyata dalam perjalanan kan tidak berjalan lancar juga ya. Gitu. Ya, itu jawabannya. Jadi kalau ditanya apakah ada pihak yang dirugikan, terganggu secara nasional, ya yang ya pasti ada ya. Eh, Karena sebuah perusahaan nasional diambil menjadi pemiliknya asing, ya tentu walaupun tetap kepentingan nasionalnya harus dijaga, tapi kan kebijakan-kebijakannya seperti sebuah bank di Indonesia itu kan banknya sudah jadi banyak bank asing juga ya, pemiliknya asing semua. Ya tentu gitu. Tinggal bagaimana regulasinya yang menjaga. Jadi tetap ada peran pemerintah yang menjaga. Tapi dalam konteks yang lain, sebagai customer, kalau ditanya, kalau Sherry sebagai customer ada pengaruhnya nggak? Topet dibeli itu. Menurut Sherry berpengaruhnya ada nggak? Jadi susah ya, pay letternya hilang kayak gitu maksudnya. Ya. Atau lebih menguntungkan. Nah itu tergantung bagaimana strategi setelah akuisisi itu. Ya, karena pasti orang mengakuisisi untuk lebih berkembang gitu. Oke. Nah, secara umum itu yaitu sebenarnya aspek-aspek di dalam pelaksanaan strategi itu ada menyangkut bisnis etik, ya, regulasi itu pasti ada ya. Sepanjang etika bisnisnya tidak dilanggar, peraturan-peraturan yang dilanggar ya itu bagian dari ya kegiatan bisnis biasa ya. Membeli, mengakuisisi, merger, bahkan pisah, ya dipisah, tadinya besar dipotong-potong. Nah, itu kan strategi korporasi semua. Tapi ujungnya pasti ke bisnisnya. Bisnisnya jadi lebih bagus atau enggak. Ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ahmad, siapa ini? Ahmad mau tanya, Ahmad. Ada pertanyaan? Eh, saya mau tanya berhubungan dengan tempat kerja saya, Pak. Oke, good. Gimana? Kerjanya Ya, apa? Bidangnya apa? saya kerja di salah satu eh, perusahaan kontraktor jalan, Pak. Kebetulan kita selain selain memberikan jasa hampar jalan atau aspal, itu kita sekarang mulai produksi aspal juga, Pak. Nah, kan untuk mengantarkan aspal dari plant ke lokasi hampar, itu kan membutuhkan transportasi ya Pak ya. Dan kalau misalnya permintaan harian di tiap lokasinya itu cukup banyak, berarti kita juga membutuhkan plot transportasi yang banyak juga. Nah, kebetulan tahun kemarin perusahaan saya itu mengakuisisi salah satu, saya kurang tahu ya Pak, CV atau PT. Mungkin ini PT ya, saya agak kurang tahu. Perusahaan persewaan alat berat, Pak. Ya, alat berat dan Kebetulan, transportasi atau alat berat saja.
alat berat dan transportasi. Jadi yang diakuisisi itu transportasinya aja, dump trucknya aja Pak. Dump truck besar sama dump truck kecil. Nah, tapi menurut saya waktu waktu yang digunakan perusahaan saya untuk mengakuisisi PT tersebut itu kurang tepat karena kebanyakan kan proyek aspal itu di akhir tahun ya Pak ya. Akhir tahun kan banyak daerah-daerah yang menghabiskan APBD-nya itu untuk membenarkan jalan. Nah, sedangkan untuk awal tahun sampai pertengahan itu kan cukup sepi Pak. Jadi banyak 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 unit transportasi yang pada akhirnya nggak kepake Pak. Dan itu kalau misalnya menurut kacamata saya Pak ya sebagai orang awam, itu kan pasti merugikan perusahaan saya ya, jadinya. Mungkin untuk secara cost lebih murah ya, karena kan sekarang kan itu kita nggak bayar sewa lagi kan, kita hanya bayar uang uang jasanya lah untuk supirnya gitu, per Ya, plotnya gitu. Nah, asetnya milik perusahaan jadinya kan. iya benar Pak. Nah, itu kira-kira apakah dengan adanya kesalahan, apakah itu masuk ke dalam suatu kesalahan strategic management atau bukan? Karena kalau dari kacamata saya kan di sini sebagai pelaksana lapangan ya Pak ya. Ya, Saya ya, ngerasa itu harusnya rugi Pak. Harusnya ya. nggak sekarang, terlalu terburu-buru gitu. Oke, ya, good. Ya, jadi memang nggak semuanya itu strategi berjalan mulus gitu. Itu yang kita sadari ya. Karena apapun pilihannya, masih ada faktor bagaimana implementasi di lapangan. Bahwa keputusan untuk mengakuisisi mungkin keputusan yang benar gitu kan. Lebih baik akuisisi aja daripada sewa. Walaupun sewa sebetulnya ada baiknya juga, ada pro kontra kan ya. Sewa atau akuisisi atau pengusaha. Tapi barangkali waktu itu pertimbangannya adalah resiko kalau sewa itu kebergantungan pada penyewa yang beri sewa itu tinggi kan. Kalau dia kacau, kita ikut kacau gitu ya. Kira-kira gitu kan ya. Itu bargaining power terhadap supplier persewaan itu. Tapi ketika mengakuisisi tentu sudah ada hitungannya. Nah, yang Anda tanyakan ini waktunya ini kenapa sekarang, kenapa nggak nanti, kenapa nggak yang pas gitu ya. Ya, tentu semua sudah dihitung mestinya. Nah, memang di dalam perjalanan kan akuisisi itu tidak seperti hari ini ngomong besok oke kan ya. Kan yang diakuisi mau apa enggak, harganya segini, putar-putar. Ya kan macam-macam. Nah, mungkin itu perlu waktu juga. Perlu waktu akhirnya kecocokannya di waktu itu gitu. Ya, saya tidak membelain ya perusahaan tapi kan kadang-kadang faktor gitu. Nah, pelajaran terpenting adalah ini bukan salah benernya gitu, tapi tepat tidak tepatnya gitu. Ya kan? Timing benar. Itu mungkin secara perhitungan di lapangan menjadi tidak tepat. Nah, apakah ketika ngambil keputusan harus di bulan itu, apakah sudah ada skena mitigasinya? Sebetulnya ini dengan ngambil segini tengah waktu sekarang atau 3 bulan lagi bagaimana? Mungkin yang menguntungkan 3-4 bulan lagi, tapi yang dia maunya jualnya sekarang. Gitu. Yuk ambil sekarang atau saya jual ke orang lain kan gitu. Kalau yang mau dibeli kan gitu ya. Bisa juga gitu kan ya, Ahmad ya. Atau yang mau dibeli itu lagi enak hatinya sekarang gitu 3 bulan lagi mungkin lagi omset lagi rame nih ngapain gue jual tapi sekarang kan mumpung sepi juga ya kan karena Anda nggak pakai berarti penyewa terbesarnya Anda ya udah
Jadi pasti ada risiko itu. Nah, tinggal sekarang risiko itu ruginya berapa? Kalau disebut rugi ya, loss-nya berapa itu bisa nggak di cover untuk secara keseluruhan. Gitu. Ya itu eh, tidak. Jadi jawabannya begitu ya. Jadi, nah itulah gunanya setelah mengimplementasi itu ada monitoring, ada evaluasi. Nah itu harus dievaluasi dulu. Keputusan itu dijalankan, dievaluasi gitu. Ada yang nggak beres nggak. Nah, bisa jadi pelajaran juga atau bisa untuk perbaikan. Ya gitu ya, menariknya. Kadang-kadang yang kita yang mau dibeli tidak ada. Gitu. Pas kita nggak mau beli, banyak yang jual gitu. Nah, seperti saya mau jual mobil sekarang ini, tidak ada yang mau, kurang ajar gitu. Tapi giliran saya tidak mau sekian bulan yang lalu, saya tidak mau jual, banyak orang tahu ini mobilnya mau dibeli. Jadi ya begitulah. Ya. Tapi pasti ada hitungan plus minusnya ya gitu. Tapi secara umum kalau saya tanya ke Anda, keputusan untuk mengakuisisi itu benar atau enggak? Lepas dari waktunya. Bukan benar, tepat atau tidak ya menurut Anda? Sebenarnya menurut saya tepat ya, karena kalau misalnya saya rasakan di tahun-tahun kemarin, kalau kita sewa, itu sering telat, Pak. Jadi pengirimannya telat. Jadi kita nggak bisa ngontrol secara langsung, Pak. Betul. Karena kan, apa namanya, itu udah pihak eksternal. Sedangkan sekarang tuh kelebihannya, ketika misal saya membutuhkan aspal sekian ton, loading jam 8. Nah itu saya bisa langsung menghubungi divisi transport, Pak. Kalau misalnya Iya. Ya. sekiranya apa namanya untuk koordinasi lah, dan selama ini setelah diakuisisi plusnya itu nggak ada keterlambatan, Pak. Ya, ya. Dan itu mungkin ongkos keterlambatan. Dampak keterlambatan bisa nutup tadi yang sepi tadi itu. Ya, bisa. Ya. Itu diakuisisi dijadikan perusahaan sendiri atau di, dijadikan bagian divisi transportasi? Itu jadi itu masuk ke grup perusahaan saya, Pak. Tapi PT sendiri. PT sendiri, benar. PT sendiri. Ya, ya. Cuma dalam grup kan ya. Artinya Ya. dia juga harus hidup kan. Tidak hanya internal supply aja kan ya. Internal customer aja. Mungkin dia boleh juga ngambil customer yang lain. Boleh. Kalau untuk saat ini, selain mengirim aspal, mereka kan plan butuh material juga kan, Pak. Ya, Koper ya. material. Nah, itu juga apa namanya untuk koper material sama untuk plan lainnya. Karena kan plannya nggak cuma di satu tempat aja, Pak. Ada beberapa Ya. tempat di Jawa Timur. Jadi mereka tuh kayak mobilisasi gitu, Pak. Nah, maksudnya selain untuk kepentingan grupnya sendiri, bisa melayani customer luar nggak gitu? Harusnya kalau misalnya mau untung lebih bisa, Pak, itu sebenarnya, Pak. Ya, Cuma ya, belum sih, ya. Pak. Belum. Mungkin belum ya. Mm-mm. Kalau ngambil melayani kompetitor boleh juga. Belum Itu ter. kalau untung lebih mungkin bisa, Pak. Kayaknya nggak bisa. Ya, 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 ya. Jadi kalau saya belajar bisnis saya kan ikutin itu cara-cara ya. Kita itu sebaliknya nih, bukan akuisisi tapi perusahaan kita punya divisi transportasi, di spin off gitu. Dikeluarin jadi perusahaan sendiri. Tetap pasar terbesar omsetnya dari kita, tapi dia suruh cari hidup sendiri supaya efisien gitu. Kalau ngikut kita enggak efisien gitu. Pas kita nganggur, dia enggak kerja. Nah, gitu. Ya, tapi itu menarik ya. Korporasi itu menarik ya. Tapi ya kadang-kadang kita mental setnya pegawai jadinya enggak pingin punya gitu. Tapi kalau mental setnya entrepreneur, oh ya ya, bagus juga. Ya, baik teman-teman ya. Ini saya lihat sudah buka puasa ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya sudah memberi gambaran, mereview tadi ya. Tugas-tugas, mohon maaf saya belum koreksi yang pertama.
tetap dikerjakan dan pahami ya, strategi itu bukan matematik gitu. Strategi itu bukan rumus matematik. Kalau 2 tambah 2 mesti 4 gitu. Nggak bisa begitu. Tapi strategi adalah satu upaya untuk dengan resource yang dimiliki bisa melakukan bisnis dengan hasil yang baik mencapai dan mengatasi banyak perubahan eksternal. Itu strategi itu diperlukan. Nggak bisa strategi tahun ini terus ke bawah sekian tahun tanpa ada analisa lagi, pasti tidak bisa. Ya, silakan nanti setelah minggu-minggu ini, minggu depan masih ada topik yang sama, tapi setelah berikutnya akan ada strategi internasional, implementasi, kontrol dan monitoring, ya itu akan kita pelajari. Saya tidak tahu minggu depan apakah sudah off ya, lupa saya. Karena sudah mendekati Lebaran ya. Tapi saya seperti biasa, kalau Anda punya kesulitan, please jangan ragu untuk hubungi saya lewat jalur WA ya. Kan Anda punya WA saya 081187979747 atau Anda bisa pakai email. Saya tulis di chat ya, prabowo@yahoo.com ya. Kalau ada kesulitan boleh ya. Saya tulis di chat ya. Catat tuh Anda kesulitan, Anda mau diskusi, mau bertanya materi ini, materi kuliah boleh juga lewat ini, lewat chat ini, WA saya juga boleh, atau Anda punya kesulitan sebagai mahasiswa BINUS online secara umum, kebetulan karena saya yang memimpin di BINUS online, Anda bisa juga ya bertanya ke saya. Saya kira itu saja, saya mau akhiri ya diskusi ini. Materinya silakan Anda pelajari. Sukses ya untuk Anda semua, penuh semangat, belajar terus, jangan ragu untuk belajar. Ya, Wilson boleh bantu saya, Wilson? Wilson, nah, mana itu? Baik, iya Ya, Prof. on cam tolong semua teman. Ya, silakan on cam. Baik, silakan Bapak Ibu untuk sekarang sesinya ada 2 halaman ya. Oh ya Bapak Ibu jangan lupa ya untuk rename nama menggunakan format NIM kemudian nama lengkap. Ada suara bocor dari siapa? Silakan. Ya bisa, silakan. Baik, Bapak Ibu saya izin untuk screenshot ya. 3, 2, 1, kemudian halaman kedua 3, 2 dan 1. Prof sudah diambil. Terima kasih teman-teman. Selamat sore semua. Ya, sukses ya. Sukses selalu ya. Sampai ketemu di forum yang lain ya. Sore. Terima Sore Prof. Saya Terima kasih, Prof.